Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Endah Puspito Jati, STP MP. Yang kami hormati Bapak Budi Wijayanto, STP MP, selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian. Perkenalkanlah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi atau program kaitannya dengan tugas kami untuk memenuhi persyaratan di ujian akhir semester, yaitu untuk membuat rancangan produk olahan, baik itu hortikultura atau tanaman pangan. Kebetulan kami mengambil judul pembuatan keripik salak yang di situ di hortikultura, karena beberapa waktu lalu kami berkunjung ke home industri pengolahan keripik salak, yang mana di sana kita temukan suatu hal yang sangat berbeda. Tapi sebelumnya mohon maaf, kami memperkenalkan diri. Nama saya Nur Setiawan, mahasiswa RPL dari kelas 1C, nomor absen 19. Mengapa kita kok mengambil judul tentang pembuatan keripik salak? Ini karena kita di sini punya beberapa alasan. Di antaranya salak merupakan produk hasil yang melimpah di Kecamatan Serumbung. Produktivitas buahnya cukup tinggi, yaitu 10-12 kg per tahun. Buah ini memiliki nutrisi yang tinggi tetapi rendah kalori sehingga cocok untuk mereka yang diet. Selanjutnya, salak ini juga punya kandungan nilai gizi yang cukup tinggi. Selain itu, salak merupakan produk yang aman dikonsumsi karena cara budidayanya yang tanpa menggunakan pestisida, dan misalnya pakai pupuk juga memakai pupuk organik. Di satu sisi itu juga dengan keripik salak itu kita bisa membuat keanekaragaman pangan yang di situ mendukung program di ketahanan pangan. Selanjutnya akan kita sampaikan proses pembuatan keripik secara garis besar. Pertama, ini kita menyiapkan bahan dan alat, lakukan sortasi dan grading, kemudian pengupasan kulit luar dan dalam, lanjut ke pengirisan, lalu pencucian ke-1 direndam sebentar, lalu ada pencucian kedua, selanjutnya penggorengan, penirisan, pendinginan, pengemasan, dan penyimpanan. Baik, sekarang kita akan ulas satu persatu dari tiap tahapan tersebut. Pertama, kita menyiapkan bahan dan alatnya. Untuk alatnya kita menggunakan pisau, keranjang, ember, vakum frying, spinner, wadah peniris, dan pengemas. Untuk bahannya kita siapkan salak, ada air untuk mencuci, garam dapur, gula pasir, air kapur, dan minyak goreng. Selanjutnya kita akan coba sampaikan tentang cara pembuatannya. Pertama, kita masuk ke sortasi dan grading. Di sini kita sortasi, ini kita ambil salak-salak yang dengan tingkat kematangan 70%, sehingga nantinya akan dihasilkan hasil gorengan yang baik. Karena kalau terlalu matang nantinya gorengannya agak kehitam-hitaman. Untuk kedua adalah prosesnya pengupasan dan pembelahan. Pertama, pengupasan itu kita pakai manual, pakai telapak tangan, kalau istilah Jawanya kita plotot. Selanjutnya kita lakukan pengupasan yang kedua, yaitu pengupasan kulit arinya. Jadi kulit ari harus kita kupas agar nantinya salak itu kenampakannya lebih bagus, tidak ada kayak kotor-kotor dikit. Selanjutnya lakukan pembelahan menjadi 2. Setelah lakukan pembelahan, kita lakukan ke pencucian. Setelah kita cuci, kemudian kita rendam di air kapur sirih. Ini selama 5 jam. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan lengket. Untuk selanjutnya pencucian kedua, ini setelah kita rendam, kita cuci lagi. Yang harus diperhatikan dalam perendaman itu, pencucian kedua itu wadah dan alat juga orang yang melakukan harus
kondisi bersih. Setelah itu buah setelah dicuci masukkan ke freezer sebentar agar tidak lembek ketika nanti penggorengan. Untuk selanjutnya ini ke penggorengan. Penggorengan ini menggunakan vacuum frying. Jadi di sini kita setel vacuum frying sampai dengan tekanan tertentu. Jadi setelah tekanan tertentu vacuum siap digunakan, salak kita masukkan di situ. Lalu kita goreng selama antara 50 sampai dengan 80 menit sambil kita lihat kondisi salak, karena salak itu kan kadang juga ada yang sebentar, ada yang agak lama dikit gitu. Setelah lakukan penggorengan ini dilakukan penirisan. Jadi penirisan, mohon maaf, di penggorengan tadi fungsinya adalah untuk menyerap kadar air dalam kondisi hampa udara, sehingga nantinya salak tersebut akan menjadi awet. Setelah kita penggorengan selama paling banyak setengah jam tadi selesai, lakukan penirisan. Penirisan itu kita menggunakan spinner. Jadi alatnya seperti ini pakai spinner. Nanti kita spinner selama 5 menit. Tujuannya biar minyak-minyak yang masih menetes itu, yang masih terdapat pada salak itu bisa turun ke bawah. Setelah lakukan penirisan dilakukan pendingingan. Di sini pendingingan ini dimaksudkan agar nantinya ketika dikemas ini produk tidak mengembun atau tidak timbul berkas uap di kemasannya. Pendinginan ini dilakukan dalam wadah terbuka, bisa menggunakan irik atau dengan stoples tapi kondisi dibuka. Selanjutnya kita lakukan pengemasan. Pengemasan ini kita lakukan setelah dingin. Pengemasan ini menggunakan 2 jenis. Untuk yang pengemasan primernya pakai standing post itu yang bisa berdiri, dan zipper model kayak rit gitu. Untuk pengemasan ini jenisnya adalah di aluminium foil, dengan di situ ada berat isinya, ada kemasan 75, 100, 150, ada 250. Selanjutnya selain pengemasan ini ada juga pengemasan kedua. Yang pengemasan kedua ini menggunakan kardus. Biasanya fungsi untuk pengemasan kedua ini fungsinya untuk mempermudah distribusi, kedua perlindungan ekstra dari produk, yang ketiga ini sarana branding untuk memperkuat branding di kemasan primernya. Selanjutnya kita setelah pengemasan nantinya ke pemasaran. Ya jelas pemasaran kita laksanakan baik itu secara online dan juga pemasaran secara ke retail. Dan ini adalah salah satu dari jenis kemasannya, hasil kemasannya seperti itu. Demikian program yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Allahumma fi'la wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.